Pria ini keluarkan 2 ekor ikan hiu. Hari ini akan masak pakai ikan hiu. Tapi ikan hiu tidak banyak lemak. Dan rasa tidak sakit, dan sangat bau amis. Baru selesai koki wanita ini sudah bilang tidak enak. Jadi Hoshino memutuskan dia akan masak. Pertama-pertama pakai anggur dan jahe. Lalu melakukan tepung untuk goreng. Setelah itu dia coba 1 potongan. Masih bau amis. Dan tidak ada rasa. Jadi dia ambil jeruk. Tiba-tiba melihat sebotol anggur di kulkas. Tidak mau, tapi hanya ada cara ini. Besok dia datang ke dapur lagi. Menunggu semua orang di dalam. Melihat harus goreng ikan. Rasa tidak banyak perubahan. Hoshino bawa 1 baskom keluar. Yang penting di sini. Melakukan jeruk dan anggur untuk membuat saus. Bisa hilangkan bau amis dan nambah rasa. Setelah jadi kepala sekolah akan coba pertama. Ini adalah pertama kali dia melihat cara ini. Rasa sangat enak. Lalu semua anak-anak sekolah. Hoshino harus memuji sendiri. Lalu tunggu anak-anak bilang. Aku belum pernah makan apa seperti ini. Iya, ini pertama kali aku makan. Enak. Sekarang Hoshino telah berhasil. Pada saat itu, dia ingin masak yang lain. Dan itu adalah bebek masak dengan lemak dari kecil. Tidak dapat bebek kualitas tinggi. Harus beli yang murah punya. Lalu pakai kecap. Pertama kali mencoba. Daging dan kulit tebal ada banyak lemak. Dia berpikir harus pakai saus apa. Pertama pakai air jeruk nipis lalu masak dikit gula. Lalu menjadi 1. Dan tambah saus telur ayam. 3 ini dicampur tapi masih ada yang kurang. Akhirnya masak dikit saus ape. Tambah bumbu dan saus strawberry. Belum cukup enak. Dan malam melalui seperti itu. Sedang ingin pergi ke sekolah. Tiba-tiba keluarkan menu yang dulu. Saus tomat di situ tertarik padanya. Sudah mencoba banyak saus berkualitas. Akhirnya lupakan saus tradisional ini. Mencoba dan pilih saus kari. Toko punya Hoshino jual bebek goreng lemak. Dengan lancar launching. Dengan harga yang murah. Dengan dukungan program di TV. Banyak orang datang untuk mencoba. Antri panjang. Setelah menjadi sukses. Hoshino sangat senang. Bilang rekan di rumah makan yang dulu kerja di bank. Bantu dia untuk menilai. Apakah dia bisa pinjam uang untuk buka restoran? Rekan bantu dia hitung. Toko dia sekarang dinilai dengan 70 R, tidak butuh biaya buat karyawan. Lalu bahan dan bebek murah. Harga turun 20%. Waktu jualan dari 19 jam sampai 24 jam. Keuntungan tambah 3,5 kali. Dan bisa katakan sangat bagus. Boleh coba pinjam. Ketika Hoshino sedang mimpi punya restoran. Mantan bos dia juga mau buka cabang baru. Untuk mengalahkan Hoshino. Yuda memutuskan untuk buka cabang jual bebek juga. Dengan harga yang sama. Hoshino tidak tahu bahaya sedang mendekat dia. Araki mulai buat menu untuk sekolah minggu ini. Hoshino baru melihat. Di dalam ada banyak yang dia bisa. Sup daun bawang goreng krim. Kebetulan di dunia ini tidak ada yang lebih enak dibanding dia. Haruko di belakang terus memandang. Dan bilang yang dia makan dulu adalah yang paling enak. Besok belum pagi. Hoshino sudah datang ke sekolah mulai rebusin tulang. Ketika Haruko datang. Tiba-tiba merasakan sup ini sangat familiar. Hoshino jelasin dia harus reburin dalam 6 jam. Orang lain sudah datang juga. Sup punya Hoshino. Sudah waktu tambah bahan. Harusnya pakai daging sapi. Tapi dia ganti menjadi setengah sapi dan ayam. Haruko kaget. Ini sangat dengan sup yang dia makan dulu. Hoshino aduk bahan dengan waktu yang cukup lama. Dan bilang harus sampai warna berubah. Haruko berdiri di belakang melihatnya. Hoshino fokus untuk masakan ini. Dia membuat hidangan ini lebih bersemangat daripada hidangan lain yang pernah dia buat. Kebetulan dalam waktu proses tetap senyum. Akhirnya juga selesai. Seluruh ruangan belajar ada suara, enak.
Kepala sekolah juga memuji Hoshino. Melihat itu Haruko tidak senang. Ketika tim dapur sedang makan, Haruko marah dan berkata, "Hoshino kapi cara masak punya orang lain." Hoshino berkata, 20 tahun yang lalu ketika dia baru menjadi koki, dia sudah buat masakan ini. Hanya orang lain yang kapi punya dia. Haruko bilang tidak mungkin. Ini adalah makan yang ayah dia masak buat dia saat dia masih kecil. Mendengar itu, Hoshino merasa ada yang tidak benar. Jadi ayah kamu, Sakura Naoyuki. Ini adalah cara masak sup punya ayah saya. Tidak boleh ikuti. Hoshino sudah tahu. Haruko adalah anak dia. Araki datang. Haruko tahu dia adalah anak Hoshino. Berapa bulan yang lalu ayah sudah kasih tahu. Dia kerja di sini karena waktu dia 3 tahun. Hoshino demi kerjaan dan telah tinggalkan dia. Sekarang Hoshino ditolak oleh restoran bintang 5. Dia ingin melihat Hoshino malu. Tiba-tiba bertemu dengan anak yang hilang kabar lebih dari puluhan tahun. Hoshino tidak bersemangat seperti dulu lagi. Malam dia tidak jualan, tapi datang ke toko Yuda. Dengan bintang 3. Harga juga murah. Jadi sangat rame. Yang enak di sini ala bebek lemak. Dengan harga juga sama. Dengan cepat menjadi makanan best seller. Hoshino sembunyi di rumah dan terus berpikir. Berpikir Haruko sangat benci dia. Berpikir dia fokus untuk masak selama bertahun-tahun. Akhirnya dia keluarkan banyak bahan. Dan masak sup daun bawang. Air mata penuh di muka. Masih rasa yang dulu. Dia belum lupakan rasa ini. Anak dia juga belum lupa. Besok, semua orang berpikir Hoshino dan Haruko tidak akan datang. Hasilnya dia muncul. Dan masih seperti biasa. Sudah bersiap untuk masak. Araki kasih tahu Hoshino. Haruko omong sama dia. Hoshino bilang anak sudah dewasa. Sekarang sudah 22 tahun. Araki tanya apakah dia pernah tinggalkan Haruko. Hoshino langsung menangis. Bagaimana dia tega tinggalkan anaknya? Haruko mencari Araki minta keluar. Araki kasih tahu Haruko. Tahun itu Hoshino tidak mau pisah sama kamu. Tapi setelah melahirkan kamu, suami dia tidak mau dia menjadi koki lagi. Dan terus bertengkar. Akhirnya harus cerai. Karena ada keluarga ayah yang jaga. Jadi hak asuh kasih ke suami. Sampai sini, Hoshino masih ingat waktu Haruko masih kecil. Akhirnya Araki kasih tahu Haruko. Malam ini Hoshino akan jualan hanya untuk 1 pelanggan. Tapi Haruko tidak ke sana. Dan bersama teman ke restoran punya Yuda. Ikuti laporan dari perusahaan ini. Hari ini tiap tahun akan gratis sup daun bawang. Haruko ingin pesan, tapi tahun ini tidak ada. Haruko tanya kenapa. Koki bilang karena hobi mantan koki Hoshino. Tapi Hoshino tidak kerja di sini lagi. Sekarang Haruko baru mengerti. Makanan ini Hoshino siapkan untuk dia. Karena hari ini adalah ulang tahun dia. Dia pergi ke tempat Hoshino. Hoshino keluarkan 1 mangkuk sup. Haruko makan sambil menangis. Dan tidak benci Hoshino lagi. Masalah mereka telah pecah. Hoshino mendapatkan masalah lagi. Karena cabang perusahaan sangat bagus. Yuda ingin buka cabang lagi. Sekarang di samping tempat Hoshino. Mirip dengannya. Tapi pakai mobil lebih gede. Selain bebek, juga ada makanan lain. Membuat usaha Hoshino menjadi sulit. Tempat dia jadi sepi. Membuat Hoshino sedih. Setelah istirahat dengan waktu yang cukup lama, tiba-tiba muncul ide yang bisa kalahkan Yuda. Masih bebek lemak tapi kali ini ada yang beda. Menjadi bebek lemak spesial.